Halo, selamat pagi semua. Patrisius Jiwandono di sini. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam topik penelitian kualitatif. Kali ini topiknya khusus yaitu penelitian content analysis, analisis isi dengan sebuah website yang namanya Voyant. Ya, Voyant. Kabar baiknya adalah website ini free, gratis, dan bisa kita gunakan untuk membedah sebuah teks, melakukan content analysis dengan lebih cermat. Kalau biasanya content analysis itu dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan kata, kemudian menafsirkan dari frekuensi itu sifat-sifat pembicara atau penulisnya secara begitu saja, maka Voyant itu bisa memampukan kita membedah sebuah teks dengan lebih cermat, lebih mendalam. Kita tidak hanya menghitung kemunculan sebuah kata atau frekuensi kemunculan sebuah kata, tapi juga bisa melihat konteksnya. Kita bisa bahkan membandingkannya dengan kata lain. Kita bisa melihat distribusi dari collocates-nya atau teman-teman yang menyertai sebuah kata itu. Kita bisa melihat visualisasinya dan segala macam lagi. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana saya membedah pidatonya Pak Presiden Prabowo setelah beliau dikukuhkan sebagai presiden kita. Nah, mari kita lihat sajian saya. Nah, ini adalah tampilan dari Voyant, ya, Voyant. Alamatnya sederhana saja, voyant-tools.org. Jadi kalau kita mengklik ini, maka kita akan disajikan layar ini, ya. Kemudian di sini ada pilihan untuk mengupload dokumen kita. Nah, saya tunjukkan dokumen yang akan saya sajikan, yaitu naskah atau transkrip pidato dari Pak Prabowo setelah beliau dikukuhkan sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Ya, ini adalah naskah pidatonya. Saya ambil dari internet, ya, jadi cukup panjang, 11 halaman, 2780 kata. Ya, di sini Pak Prabowo menyajikan gagasan-gagasan besarnya untuk memajukan bangsa Indonesia. Sekarang kita ingin membedah atau mengkaji pidatonya Pak Prabowo ini dengan menggunakan Voyant. Kita ingin melihat bagaimana beliau menyampaikan gagasan-gagasannya, bagaimana atau apa gagasan-gagasan yang beliau tekankan, apa yang beliau pikirkan untuk bangsa ini, di mana letak penekanannya, di mana letak semangatnya untuk menyatukan segenap elemen bangsa dan sebagainya. Kita akan bisa melihat dari teks itu dengan menggunakan Voyant. Jadi kembali pada layar Voyant, kemudian tinggal klik upload. Saya upload pidatonya Pak Presiden tadi. Nah, di sini ada kata korpus. Korpus adalah kumpulan atau koleksi wacana yang dibuat secara alamiah, entah itu pidato atau teks atau apapun yang terkumpul dalam jumlah banyak. Itu namanya korpus. Nah, di sini kita sudah bisa melihat dari layar yang paling kiri, ini adalah yang namanya cirrus atau word cloud, ya. Di sini menunjukkan beberapa kata yang Pak Prabowo sampaikan, yang Pak Prabowo ujarkan, dan penekanannya. Jadi semakin besar suatu kata dicetak di word cloud ini, semakin penting kata itu menurut pandangan Pak Prabowo. Ya, jadi ukuran di sini menunjukkan frekuensinya. Semakin sering sebuah kata diucapkan oleh Pak Prabowo, maka semakin besar tulisannya. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Pak Prabowo menekankan saudara, ya, kata saudara, kemudian Indonesia, bangsa, rakyat, ya, dan sebagainya. Semakin kecil tulisannya, semakin tidak sering atau semakin rendah frekuensi kemunculan dari kata itu. Dengan sendirinya kita bisa menyimpulkan bahwa kata itu barangkali di pandangan beliau tidak begitu penting sehingga tidak sering disebut, ya. Nah, di sini ada satu kata untuk yang sebenarnya tidak terlalu penting buat kita, ya kan. Untuk ini kan kata tugas, ya. Tidak
tidak penting untuk kita, kita bisa menghilangkannya, bisa filtering it out dengan menggunakan apa yang dinamakan sebagai stop word. Stop word adalah kata-kata tugas atau kata-kata gramatikal yang tidak mewakili substansi atau isi sebuah teks. Ya, jadi sifatnya sebagai pelengkap gramatikal saja, kita tidak memerlukannya. Oleh karena itu kita bisa membuangnya dari analisis. Caranya adalah dengan mengklik ini. Di sini ada define options for this tool. Kita klik, kemudian di sini ada stop words. Kita klik edit list. Kita tambahkan kata untuk. Nah, kita save. Kemudian kita klik confirm. Nah, kata untuk tadi sudah hilang dari Cirrus atau dari word cloud tadi. Ya, jadi itulah cara kita memfilter sebuah kata yang tidak penting. Nanti kalau Anda menjumpai kata-kata tugas atau kata-kata gramatikal seperti itu muncul di sajian ini, muncul di sajian Voyant, itu tinggal mengklik stop word tadi. Ya, ini ada pada pilihan ini. Oke. Ya, kemudian kita akan masuk pada summary. Summary artinya ringkasan dari dokumen itu. Ya, jadi summary-nya di sini, korpus ini punya satu dokumen dengan 2.918 total kata dan 826 bentuk kata yang unik. Artinya ada 826 kata yang tidak sama. Ya. Kemudian kepadatan vocabulary-nya sekian, ini tidak akan saya bahas sekarang. Average word per sentence, readability index dan sebagainya. Ya. Nah, untuk analisis isi yang penting adalah di sini. Jadi ini adalah kata-kata yang paling sering muncul di korpus tadi, di naskah tadi, yaitu kata saudara 94 kali, bangsa 36 kali, rakyat 28 kali, Indonesia 28 kali, dan berani 17 kali. Ya. Jadi kalau Anda sedang membedah sebuah teks, Anda bisa langsung melihat di sini. Ya, mana kata-kata yang paling sering muncul. Kesimpulannya adalah kata-kata itu merupakan konsep yang paling sering dipikirkan atau paling sering ditekankan oleh si pembicara maupun si penulis. Ya. Di sini kalau kita klik documents, maka akan kelihatan dokumen tadi. Ya. Kemudian kalau kita lihat phrases, ini adalah frasa atau kumpulan kata. Ya, ini adalah distribusi frekuensi dari frasa-frasa yang ada di teks itu. Ini count artinya berapa kali dia muncul, panjangnya berapa, dan sebagainya. Ya. Ini akan muncul kalau kita membandingkan dua dokumen, tapi ya saat ini kita hanya mengkaji satu dokumen saja. Ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa melihat, misalnya kita sedang mengkaji tentang pemimpin, ya. Kita ingin melihat bagaimana Pak Prabowo menyampaikan gagasannya tentang pemimpin. Pemimpin itu menurut Pak Prabowo itu fungsinya apa, perannya apa? Maka kita klikkan di sini pemimpin. Pemimpin. Nah, ada 16 kali. Dia muncul 16 kali, ya. Kalau kita klik ini, nah ini adalah frasa-frasa di mana kata pemimpin itu muncul. Nah, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang, pemimpin politik, dan sebagainya. Ya. Kalau Anda ingin melihat konteks dari kata pemimpin itu, maka kita pergi ke sini. Ya, di sini ada kata konteks. Ini akan memperjelas lagi pemimpin itu diucapkan dalam konteks apa. Ya. Pemimpin, ini ada kata pemimpin, ya kan? Tinggal mengklik. Nah, di sini muncul semua konteks yang memuat kata pemimpin. Dan di sini dia bilang ada 16 konteks. Jadi ada 16 kalimat yang memuat kata pemimpin itu. Sekarang kita bisa mengkaji bagaimana Pak Prabowo mengartikan pemimpin, mendefinisikan pemimpin. Ya, kita
lihat secara lebih cermat. Di sini bisa kita geser ke sana. Nah, ini P di sini artinya adalah pemimpin, kata yang kita kaji tadi. Kita bisa melebarkan ini. Nah, sekarang kita bisa melihat pemimpin itu diletakkan dalam konteks apa. Di sini tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat. Ini dianalisis 2 kali rupanya. Ya, kita pilih salah satu dari kalangan pemimpin politik. Sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan kajian yang lebih dalam tentang bagaimana pembicara, dalam hal ini Presiden Prabowo, menyampaikan gagasannya tentang pemimpin. Di sini dia mengatakan pemimpin yang baik akan terpanggil untuk dan sebagainya. Pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin yang arif, yang bijaksana dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan inilah tipe pemimpin yang diingini oleh Pak Prabowo dalam kepresidenannya, dalam pemerintahannya. Ya. Kalau kita ingin lebih jelas, ya kita tinggal mengklik ini. Misalnya di sini kita ingin melihat konteks utuhnya seperti apa sih, tinggal kita klik tanda tambah di sini. Klik. Nah, di sini kita bisa melihat konteks lebih jelasnya. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan dan sebagainya, kita perlu kembali kolaborasi kerjasama, kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin yang arif dan sebagainya. Jadi kita di sini bisa menyimpulkan seperti apa pemimpin yang diingini oleh atau diinginkan oleh Pak Prabowo di dalam pemerintahannya. Ya, oke. Nah, sekarang misalnya kita ingin melihat bagaimana Pak Prabowo menyampaikan gagasannya tentang pendidikan. Ya sudah, kita tinggal kita klik supaya hilang, kemudian kita ketikkan pendidikan. Nah, langsung kelihatan bahwa di dalam pidato Pak Prabowo yang panjang lebar itu tidak ada satupun kata pendidikannya, di sini 0. Ya, kita bisa menyimpulkan sendiri ya, barangkali beliau menyampaikan tidak sedang menyampaikan narasi tentang pendidikan. Barangkali itu juga akan diprioritaskan tapi tidak secara langsung dan sebagainya. Kita bisa menyimpulkan dari situ, karena di sini dalam pidatonya tidak ada sama sekali kata pendidikan muncul. Ya, misalnya kita ingin melihat kata politik. Nah, sini ada 5. Kalau kalian perhatikan, kalau Anda perhatikan di sini ada tanda asterisk. Itu artinya semacam tanda yang menyampaikan kepada kita bahwa kata politik ini juga bisa mencakup kata-kata yang berawalan dengan politik atau mengandung kata politik tapi ada terusannya. Misalnya politikus. Nah, politikus kan tidak di sini ya, tidak politik, tapi karena ditandai dengan asterisk ini, kita tahu bahwa kata politikus nanti juga akan masuk ke sini. Jadi ini juga akan termasuk di dalam hitungan ini. Ya. Oke, kita klik. Nah, inilah bagaimana beliau menyampaikan gagasannya tentang politik dari kalangan pemimpin politik, pejabat politik, sebagai pemimpin politik dan sebagainya. Ya. Di sini kita sudah bisa menyimpulkan kata politik atau konsep politik itu dimaknai atau disampaikan dalam konteks apa. Ya, kalau mau lihat konteksnya yang lebih jelas, ya kita seperti tadi, kita klik yang tanda tambah ini, langsung kita bisa melihat konteks besarnya dan kita bisa menyimpulkan sendiri bagaimana Pak Prabowo menggagas konsep politik di dalam pidatonya. Ya. Oke, misalnya sekarang kita ingin melihat kata demokrasi. Ada 15 ya. Jadi cukup banyak. Nah, di sini konteksnya sekali lagi kita bisa menerka atau memperkirakan bagaimana Pak Prabowo menggagas ide demokrasi. Ya, seperti tadi kita bisa melihat konteks besarnya. Setelah kita lihat ini sekilas, ya kita simpulkan bagaimana beliau
menafsirkan atau menggagas kata demokrasi, kita juga bisa melihat konteks besarnya di sini. Oke? Ya, seperti itulah bagaimana analisis isi kita menjadi lebih dalam karena kita memperhitungkan konteksnya. Ya. Oke, kita beranjak ke di sini ada visualisasi yang cukup menarik. Ini adalah seberapa sering sebuah kata itu muncul dibandingkan dengan kata-kata yang lain. Ya, di sini ada kata saudara, sangat banyak muncul ya, rakyat, Indonesia, bangsa. Ya. Ini yang baris bawah ini menunjukkan bahwa Voyen itu membagi teks itu menjadi 10 bagian. Ya, kemudian menunjukkan untuk setiap kata itu muncul berapa kali dalam perbagian itu. Ya, kemudian di sini relatif frekuensi itu akan berguna kalau kita membandingkan dua teks. Di sini itu maksudnya kemunculan setiap kata per 1000 total kata di teks itu. Ya. Tapi kalau Anda ingin lebih sederhana, tidak sedang membandingkan kedua teks, itu bisa kita pilih lewat sini. Nah, di sini kita klik raw. Raw itu artinya frekuensi yang mentah, tidak dipilah-pilah berdasarkan rasio tertentu. Raw. Kita klik confirm. Nah, di sini muncul raw frekuensi. Ya, jadi sekarang muncul frekuensi yang sebenarnya, tidak diproporsionalkan atau dinyatakan dalam bentuk proporsi. Nah, kalau kita tidak ingin ribet, kita bisa, kalau kita ingin hanya melihat Indonesia saja, kita bisa mengklik ini sehingga dia hilang. Kita klik saudara, kita klik bangsa. Nah, kita lihat Indonesia saja. Kata Indonesia itu muncul banyak sekali, sekitar 7 kali di sini di awal. Kemudian makin lama makin turun, makin lama makin naik lagi, sampai pada akhir pidato itu ada sekitar 4 kali. Ya, jadi ini kata Indonesia, profil frekuensinya seperti ini. Ya. Kalau kita ingin melihat bangsa, ya kita tinggal klik ini, kita klik itu sehingga yang muncul hanya bangsa saja. Ya, di sini muncul sekian kali, kemudian tidak disebut sama sekali, muncul banyak sekali di setelah pertengahan, kemudian turun lagi sampai 0, kemudian disebut lagi di akhir pidatonya. Ya. Kita juga bisa melihat kata-kata yang mungkin tidak sesering ini. Ya. Misalnya kita ingin melihat bagaimana beliau berpikir tentang agama misalnya. Kita klik di sini agama. Nah, ternyata cuma muncul satu. Ya, jadi cuma muncul satu kali. Kalau kita lihat di sini, kata agama itu akan di highlight. Ya. Nah, kalau di sini tidak ketemu, ya kita lihat di sini. Ini kita hilangkan dulu. Nah, dia cuma muncul satu kali ya dalam satu konteks ya. Kemudian hanya muncul dalam konteks ini. Ya, hanya muncul dalam konteks ini. Tidak banyak ditekankan di dalam pidato Pak Prabowo. Ya. Kita juga bisa mengklik di sana, melihat nah ini munculnya di sini saja. Kata agama muncul cuma satu kali. Ya. Ya, jadi intinya kita bisa juga melihat kata-kata yang frekuensinya rendah. Yang kita bisa menyimpulkan bagaimana si pembicara berpikir tentang kata itu. Apakah kata itu termasuk yang ditekankan atau tidak. Ya. Baik. Nah, kita juga bisa melihat di sini, kembali ke layar pertama,
terms. Nah, terms adalah kata-kata yang diurutkan sesuai dengan frekuensinya. Ada saudara 94 kali, bangsa 36 kali, dan sebagainya. Ya. Kalau kita klik salah satu, misalnya demokrasi, nah langsung muncul di sini frasa-frasa yang memuat kata demokrasi. Kemudian di visualisasinya kita juga bisa melihat demokrasi itu muncul berapa kali. Ya. Kalau misalnya kita ingin melihat, nah tantangan misalnya, kita klik tantangan. Oh sorry, bukan presiden, tantangan. Nah ini rasanya muncul di sini. Kemudian kata tantangan itu muncul banyak di awal, tapi kemudian tidak disebut sama sekali ya di akhirnya. Ya. Jadi itulah kegunaan terms. Begitu kita klik satu, kita bisa melihat di sini frasa yang memuat kata itu, kemudian berapa kali dia muncul di sini. Bahkan di sini di naskahnya juga langsung diberi highlight. Ya. Kemudian saya akan beranjak ke links. Nah, links di sini itu menunjukkan collocates. Collocates adalah kata-kata yang menyertai atau menjadi teman dari sebuah kata. Ya, jadi ini mouse kita bisa kita gerakkan rodanya, ya, wheelnya, untuk bisa membesarkan ini. Ya, misalnya kata rakyat itu berkolokasi, ya, dia sering muncul dengan kata kedaulatan. Kemudian dia juga sering muncul dengan kata Indonesia. Dia juga sering muncul ditemani oleh kata saudara. Ya. Kata tantangan sendiri itu cuma muncul dan ditemani oleh kata saudara. Ya. Warna-warna ini menunjukkan bahwa yang biru ini adalah keywords, konsep kunci, kata-kata kunci. Sementara yang warnanya oranye ini adalah kata-kata yang menyertai kata kunci itu. Ya. Kalau kita sudah selesai dengan ini, kita tinggal klik clear, dia akan hilang. Kemudian misalnya kita ingin melihat kata pemimpin. Nah, langsung disajikan kata pemimpin itu berkolokasi dengan apa, berteman dengan apa saja. Di sini dia mengatakan pemimpin itu berkolokasi dengan kata pemimpin, dengan caci, dengan saudara, bekerja, dan keberanian. Ya. Misalnya kita ingin melihat kata apa lagi ya, menteri. Menteri cuma disebut satu kali, ya. Menteri itu berkolokasi dengan kata-kata ini, takut, beliau, pihak, dan saksi. Ya, kalau mau lebih jauh lagi, kita bisa mencari menteri di sini, menteri. Ya. Nah, di sini tidak dikatakan ada frasa yang memuat menteri. Ya, oke lah. Mungkin di sini kita mencari kata menteri. Nah, di sini beliau mengatakan kata menteri itu di sini, di konteks ini. Ya. Nah, kita bisa lihat konteks besarnya. Ya. Jadi demikianlah kita membedah suatu naskah, suatu wacana dengan menggunakan Voyant. Ya, kita bisa melihat bukan cuma frekuensi kemunculan per kata, tapi juga konteksnya. Selain kemunculannya juga konteksnya, juga frasa yang sering menyertai kata itu, atau frasa di mana kata itu diujarkan, ya, sampai pada collocates-nya, ya, kata-kata apa yang menyertai sebuah kata itu, dan itu semua bisa menjadi bekal buat kita untuk menulis laporan bagaimana si pembicara mengupas atau menggagas atau berpikir tentang konsep-konsep itu.
di video saya ada yang banyak bertanya tentang kajian suatu pidato oleh seorang tokoh agama. Ya. Kemudian mereka ingin melihat seberapa tinggi atau seberapa besar perhatian yang diberikan oleh tokoh agama itu terhadap kewajiban menunaikan kewajiban agama. Ya, jadi ini bisa kita masukkan juga ke dalam Voyant. Kita bisa menentukan kata-kata kuncinya yang berhubungan dengan kewajiban agama, dan itu bisa kita dalami secara lebih mendalam dengan melalui melihat konteksnya, melihat frekuensinya, bahkan juga membandingkannya dengan kata-kata lain. Ya. Bisa saja yang muncul di judul itu ternyata tidak muncul atau tidak banyak muncul di bagian intinya. Ya. Berbicara tentang kewajiban agama, ternyata setelah kita lihat di teksnya, di wacananya, kata kewajiban agama ternyata cuma muncul 2 kali. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bagaimana seorang pembicara itu menafsirkan atau menggagas kata-katanya, menyampaikan pesan-pesannya lewat wacananya secara tertulis maupun lisan dengan menggunakan analisis lewat Voyant ini. Oh ya, satu lagi, kalau Anda ingin melaporkan visualisasi yang indah ini ya, kita bisa mengekspor. Jadi kalau kita klik ekspor, kita klik export visualization, export PNG. Nah, di sini ada pilihan untuk mengekspor. Kalau kita klik kanan, kita bisa save image as. Jadi menyimpan visualisasi ini untuk kita laporkan kepada dosen pembimbing atau kepada reviewer penelitian sehingga lebih meyakinkan. Begitu ya. Baik, rekan-rekan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya tips atau pembahasan ini bermanfaat untuk penelitian Anda sekalian. Good luck dan sampai jumpa di episode mendatang.